Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Oke, bertemu lagi dengan Ibu Dian dalam pelajaran bahasa Inggris. Yo man. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi kita. Materinya apa sih? Nah, untuk kelas 8, bab pertamanya berjudul adalah We Know What to Do. Kita tahu apa yang kita lakukan. Babnya ini tentang apa sih? Babnya ini pada intinya tentang memberikan saran, memberikan himbauan, juga menyatakan peraturan dan keharusan. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang making suggestion and giving advice. Making suggestion and giving advice adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta, memberi, menerima, dan menolak saran. Bu, kenapa sih kok kita harus belajar memberi, menerima, dan meminta saran? Karena kita harus menyampaikan saran, bertanya dengan bahasa yang sopan. Kalau nggak sopan, karena ada beberapa orang yang dikasih saran malah baper, ada kan ya? Nah, karena itulah kita belajar. Ekspresi yang pertama adalah making suggestion and giving advice. Jadi urutannya itu adalah pertama asking for advice, meminta pendapat. Ya, meminta pendapat ini good, what do you think I should do? Saya sebaiknya harus gimana ya? Tuh. What should I do? Saya harus gimana? What should I choose? Saya harus memilih apa? What do you suggest? Kalian menyarankan apa? What do you advise me to do? Artinya sama. If you were me, what would you do? Kalau kalian menjadi saya, apa yang akan kalian lakukan? What I have to do, apa yang harus saya lakukan? Do you think that I should? Menurutmu apakah saya harus? Itu menanyakan untuk meminta pendapat. Lalu bagaimana menjawabnya? Nih, ada pilihannya banyak ya. You should try to. Kamu bisa mencoba, sebaiknya mencoba. Tuh, kenapa kamu tidak? Kenapa kamu tidak misalnya makan bakso aja, gitu ya? You'd better, kamu sebaiknya. Let's have, mari kita misalnya makan bakso, atau mari kita jogging. Jawabannya itu ya. What about, gimana kalau ini? What about ya? Don't you think it would be a good idea to? Apakah menurutmu nggak lebih baik kalau kita? Nah, lanjutannya ya. If I were you, kalau saya jadi kamu nih, saya akan. Lanjutannya, I suggest that, saya menyarankan. You may want to try, mungkin kamu mau mencoba apa? Mencoba bakso, mencoba jogging, mencoba apa yang lain ya. Perhaps you could, mungkin kamu bisa titik. I strongly advise, saya sih, kalau saya nih cenderung menyarankan titik. I recommend it that you, sarannya juga apa? It's better for you too. Kayaknya lebih baik kalau kamu titik deh. If I were you, I would. Kalau saya jadi kamu, saya bakal. Kalau saya jadi kamu, saya tidak akan. Kalau saya di posisimu, saya akan. Artinya sama ya. Kamu sebaiknya. Nah, pilihan kamu kayaknya cuma titik. Atau ini kamu mikirin, pernah nggak kepikir untuk titik. Pernahkah kamu mencoba titik? Itu memberi saran ya. Titik-titiknya diisi apa? Tentu saja dengan pilihan yang kamu tanyakan ya. Terus setelah ada orang yang memberi saran, pilihannya cuma dua nih, menerima sarannya atau menolak. Kalau terima ya diterima, kalau menolak ingat, menolak dengan bahasa yang sopan. Kalau misalnya nerima nih, misal kalian nanya, Bu, saya bagus ini makan bakso apa mie ayam ya Bu ya? Ibu akan bilang, kalau menurut Ibu nih bakso enak deh. Kalau kalian setuju dengan saran itu, kalian bisa jawab nih, thanks, I'll do it. Ya, saya setuju nih, makasih ya Bu ya. Wah, itu kedengarannya ide yang bagus tuh Bu. Nah, ini ide yang bagus tuh. Terima kasih, saran yang bagus tuh Bu. Tahu ya, kayaknya Ibu bener deh. Lalu yang terakhir nih, wah kok saya nggak kepikiran itu ya. Terus bagaimana kalau menolak nih? Setelah Ibu menyarankan, yuk kita makan bakso, hati kecil kalian tuh berkata tidak. Wah, saya memilih mie ayam. Jadi bisa menolaknya dengan no, I'd rather not.
tidak, kayaknya saya nggak deh Bu. Atau I don't think so, saya nggak sepakat nih sama Ibu. Atau I don't feel like it, saya nggak setuju. Atau no, I don't think it's a good idea, itu kayaknya bukan ide yang bagus deh Bu makan bakso. Atau what a bad idea, itu ide yang sangat buruk ya. Jadi cara menolaknya seperti itu. Contohnya ini, kita punya kasus adalah seseorang yang gundah gulana gitu kan, memikirkan apa yang harus saya lakukan. Apakah saya makan es krim yang ada sticknya atau es krim yang ada cone-nya, itu yang ada kerupuknya, kerucut itu ya, kerupuk gula Ibu ya. Jadi ada pilih es krim yang mana nih, yang pakai stick atau yang pakai cone. Jadi kalian bisa, langkah pertama adalah asking for advice, menanyakan pendapat. What should I choose? Contohnya, Bu, di situ pilihannya nggak ada why should I choose Bu, di sini yang Ibu kasih. Nah, memang ya anak-anak, sekali lagi nih Ibu ingatkan, yang ada di sini nih di dalam kotak ini adalah contoh ekspresinya. Apakah cuma ada ini ekspresi yang ada di dunia untuk meminta saran? Tidak, masih ada banyak lagi variasinya, cara mengucapkannya banyak lagi di luar sana. Silahkan kalian explore sendiri dengan cara bisa kalian buka-buka internet, cari tuh cara menanyakan pendapat dalam bahasa Inggris ya. Atau cara kedua adalah dengan nonton film-film luar negeri, terus kalian perhatikan nih pas orangnya lagi ngomong nanyain pendapat pakai ekspresi apa ya. Jadi jangan cuma terpaku dengan apa yang Ibu kasih. Contohnya nih, what should I choose? Nggak ada ya di sini ya, tapi kalian bisa cari sendiri. What should I choose itu apa yang harus saya pilih ya. Ingat, bahasa Inggris itu lekat dengan yang namanya kamus atau terjemahan. Boleh pakai yang buku, boleh pakai yang online, tapi tetap wajib pakai kamus. Karena Ibu aja nih udah setua ini masih kita pakai kamus, karena ada beberapa kata-kata yang nggak Ibu mengerti. Karena bahasa Inggris tanpa kamus itu seperti kalau kalian kayak lagu dangdut ya, seperti sayur tanpa garam. Mau kalian makan makanan gak ada garamnya ya, jadi tidak terpisahkan. Oke, lanjut ke pilih es krim tadi. Langkah pertama adalah menanyakan pendapat. Apa yang harus saya pilih ya di antara dua ini? Menanyakan, terus nanti akan diberi pendapat. Nih, menurut saya kamu harus memilih stick ice cream. Nih, stick yang ini ya. Dikasih tahu dong alasannya. Nggak mungkin kalian memberi saran tapi nggak ngasih tahu kenapa kok itu saran yang baik. Karena ya, jadi ingat, terjemahkan bahasa Inggris jangan diterjemahkan semua, terjemahkan kata kunci atau keywordnya. Because, karena ya, easy, mudah, hold, pegang, karena gampang dipegang. Pegang pakai sticknya ini. Terus setelah memberi saran, pilihannya ada dua nih. Kalian mau menerima sarannya atau menolak. Kalau menerima ya tinggal bilang it sounds good. Wah, itu kayaknya bagus banget nih, itu saran yang bagus sih, it sounds good. Atau kalian bisa menolak. Dan ingat, kalau menolak juga diceritakan alasan kenapa kalian menolak, kalian tidak setuju dengan saran yang diberikan. I'd rather not, ini ya katanya, saya menolak. I'd rather not ya, sini ya sama. Saya menolak karena stick ice cream akan membuat tangan dirty, kotor ya. Jadi kalau kita pegang nih stick es krimnya, udah lama-kelamaan esnya akan mencair, cairannya nanti ke sticknya ini, bikin tangan lengket-lengket. Tuh, ada dua pilihan, boleh setuju, boleh tidak. Nah, jadi cara memberikan saran urutannya seperti tadi. Lihat pilihan yang ada. Ini ada dua pilihan, meminta saran. Minta saran di sini. Berikan saran berupa pilihan yang tepat dan alasannya. Tuh, bila tidak setuju, bisa memberikan alasannya. Oke? Nah, sampai sini. Kembali kita ke latihan minggu 1 yang Ibu berikan kemarin. Ini ya. Minggu ke-1 memberikan saran. Read the following dialogue and complete the blanks with asking for advice, giving suggestion, accepting, or refusing advice. Bacalah percakapan berikut dan lengkapi bagian yang kosong dengan ungkapan meminta saran, memberikan saran, menolak, atau menerima saran. Oke,
kita punya dialog pertama on seafood restaurant. Berarti restoran apa? Restoran seafood. Oke. Enak ya makan restoran seafood. Percakapan antara Budi dan Bu Wulan nih. Kalau ada Mers ini berarti dia ibu-ibu. Budi dan Bu Wulan. There are so many foods. Many artinya banyak, food itu makanan. Titik. Lihat kalimat selanjutnya adalah you should try to choose. Berarti ini apa? Kalau ada kata gini, adalah saran. You should try to choose. Kalau jawabannya adalah orang yang memberikan saran, berarti pertanyaannya tentu adalah meminta pendapat. Boleh pilih salah satu. Nah, Ibu pilih ini ya, what do you suggest? Intinya adalah meminta saran. Jawaban apapun selama ekspresinya meminta saran akan Ibu benarkan ya. Ingat, kalimat pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya. Ada banyak sekali makanan, tuh menunya full gitu ya. Mau pilih yang mana ya? Dia bilang you should try to choose food you have never eaten before. Never itu tidak pernah, eat itu makan. Ingat, Ibu bilang tadi kata kuncinya saja. Jadi makanlah makanan yang belum pernah kalian makan. Disarankan begitu. Seperti fried jellyfish, ubur-ubur goreng. Ada yang udah pernah makan ubur-ubur goreng? Makan, enak gitu. Apalagi yang pedes ya. Coba, disarankan untuk coba makanan yang belum pernah dimakan, ubur-ubur goreng. Nah, selanjutnya kita tengok nih. Dia akan merespon setuju atau tidak setuju dengan saran yang diberikan. Lanjutannya adalah I'm curious about its taste. Curious artinya penasaran. Nah, kalau penasaran dengan rasanya, kira-kira dipesan apa enggak? Tertarik apa tidak? Nah, tentu saja kalau penasaran, dia akan setuju dengan saran itu. Oke lah, saya akan pesan ubur-ubur goreng tuh karena saya penasaran. Nah, karena dia setuju dengan saran yang diberikan di atas, maka kita cari ekspresi yang digunakan ketika menerima saran. Ada banyak pilihannya di sini. Ibu akan pakai it sounds good. Nah, itu kayaknya ide-ide bagus tuh. Gitu. Saya penasaran dengan rasanya. Oke. Lanjut, Bu Wulan bilang lagi, bagaimana dengan minumannya? Titik. Tengok kalimat selanjutnya, dia bilang, ayo kita pesen es krim rasa coklat mint. Es krim rasa coklat mint. Gimana rasanya? Es krim rasa coklat mint. Berarti kalau ada jawabannya saya pilih yang itu, di sini nomor 3 berarti menanyakan saran nih, mau minum apa. Tadi makanan sudah dipesan, sekarang kita mau minum apa nih? Pilihannya ada di sebelah sini. Mana ya? Ibu akan pilih what should I choose? What should I choose? Akhir kalimat jangan lupa titik. Oke, what should I choose? Dijawab, kita mau ada banyak minuman, kita pilih yang mana nih? Tanda tanya ya, lupa Ibu. Nah, ada banyak minuman, kita pilih yang mana? Kita pilih minuman es krim rasa coklat mint. Nah, karena ada yang memberi saran itu, kita tengok lagi, sarannya kira-kira diterima atau ditolak. Oke. Dan ini ada kata cough. Ada yang tahu artinya? Itu artinya batuk. Saya sedang batuk sekarang. Kira-kira kalau batuk boleh nggak ya makan es krim ya? Nah, boleh, tapi sebaiknya jangan. Berarti ini pada intinya adalah menolak saran makan es krim mint coklat. Mana yang menolak saran? Ini ada banyak ya. Kita pilih satu nih. Saya pilih
What a bad idea. Tuh. Dia bisa bilang nih, wah itu kayaknya ide yang gak bagus deh, saya sekarang lagi batuk nih. Terus si Budinya bilang lagi, gimana kalau kopi panas? Mau? Terus Miss Wulan kira-kira akan setuju nggak ya dengan saran yang diberikan makan kopi panas? Minum kopi panas. Setuju apa tidak? Kita lihat. Ada katanya won't make cold get worse. Won't itu will, not tidak akan. Nih, singkatannya tidak akan membuat batuk. Worse artinya tambah parah. Kalau kopi panas tadi katanya tidak akan membuat batuknya tambah parah. Kira-kira dia setuju apa tidak minum kopi panas? Nah, jawabannya setuju ya. Karena dia nggak suka yang dingin-dingin, dia suka yang panas-panas. Nah, berarti jawabannya ada di sini. Kita Ibu akan pakai I think you are right. Akhir kalimat titik. Bagaimana dengan kopi? Saya setuju. Itu tidak akan membuat batuk saya tambah parah. Oke, jadi ini adalah jawaban untuk latihan minggu ke-1 sesuai dengan materi yang diberikan. Oke, kalau ada pertanyaan, ada yang tidak paham, silahkan hubungi Ibu, akan Ibu balas. Kita diskusi bersama. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa senyum. Ayo kita terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Get it, let it.